Kucing kurus mandi di papan. Papannya dibikin dari kayu jati. Kalau mau anak gadis Anda diperlakukan sopan, jangan masuk FK Hukum UI. Yeay. Gokil, keren Wan. Oke, terima kasih buat tontonnya. Wis, langsung closing. Langsung closing tuh. Santai. Emang ada apa sih Wan? Apa? Ada apa sih? Jangan. Jangan Terus aja. ngapain ini? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri Jangan, sih, Wan. jangan. Udah nggak usah dibahas itu mah urusan rumah tangga orang itu. Iya ya. Iya, kadang ini ya berita-berita teh ya itu kan urusan instansi gitu ya. Harusnya kan institusi. Nah, berarti harusnya orang sono aja yang ngurusin. Nggak usah orang luar ikutan komen-komen gitu. Takut kali, takut kena dampaknya. Apa? Takut kena dampaknya. Hah? Takut kena dampaknya. Dia udah kagak jelas Ya apa. kalau misalkan tindakan itu dibiarkan, takutnya di luar juga. Oh, normalisasi. Iya. Iya, harusnya yang ngurusin itu yang orang di dalam itu kan institusi mah ada atasannya. Ada dosennya, ada prodinya, Ya. ada dekannya, ada rektornya gitu. Kalau kita komen-komen doang nggak masalah, tapi kayak ikut terlibat banget sama masalahnya, kayak nggak perlu dah. Biar urusan mereka aja ya. Kita doain yang terbaik aja, Wan. Terlibat banget ya kumaha? Iya, kayak ikutan boykot apa yang perusahaan-perusahaan ini Jangan nge-ban. terima. Lulusan-lulusannya. Kayak itu mah kayak udah jauh banget ininya. Ini bulan depan juga lupa itu orangnya siapa aja. Iya, pernah ada kejadian kok. Mau ngeband kayak diinget aja ngeband. Gue nggak pernah ini dah orang yang ngeband itu perusahaan gitu ya. Emang lu masih inget ya orangnya yang pernah bikin salah gitu? Ada kali dicatat sama HRD. Ngecek CV gitu satu-satu. Oh ini pernah bikin salah nih tahun 1976 nih. Oh, nggak lupa orang itu mah pada aji mumpung aja, pada pengen citranya bagus gitu. Tapi ikut meramaikan nggak apa-apa kali Wan. Repost. Ikut meramaikan. Kan ada ini kan tindakan pelecehan seksual. Kalau di tempat umum ya orang umum ikutan wajar. Saya di kereta gitu ada gesek-gesek gitu. Kan dia tidak ada payung yang ngebela. Misalnya cewek-cewek gitu yang kena pelecehan di tempat-tempat umum. Orang umum bela gitu. Pukulin boleh gitu. Ngapain boleh terserah lah itu mah. Ah boleh Mang. Boleh emang kenapa? Diajak gesek-gesek boleh. Masa kita pukul-pukul nggak boleh. Tapi kan ini kan di lingkungan institusi gitu. Iya. Kayak ibaratnya dalam rumah nih, misalnya adik sama kakaknya berantem. Iya. Masa orang di luar komplek harus ini juga ikutan. Peduli itu kali. Betul Wan, bentuk dukungan kali. Kan ada korban. Bullshit. Ada korban Wan. Bullshit. Iya makanya suka ada yang ini kan ini pada cowok-cowok pada diem aja ya jadi normalisasi, bukan normalisasi ini mah bukan urusan kita gitu. Berarti sampai mana batas urusan kita? Itu kalau di ruang publik gitu. Terus kebetulan kita lihat, nah itu jadi urusan Baru. kita. Oke, selama kita nggak lihat dan bukan di ruang publik, berarti urusan yang tersangkut aja ya. Iya, apalagi itu kan tindakannya bukan yang ngewajarin ya, baru sebatas itu loh gitu. Tapi kan sekarang rame ini Wan, no viral no justice. Harus viral dulu baru dapat keadilan. Sekarang kalau orang-orang kayak membiarkan gitu yang terjadi di UI, biarin aja bukan ranah kita. Ya jadi pembiaran, nggak viral. Terus nggak dapat keadilan si korbannya. Iya, urusan orang UI aja. Itu kalau nggak diurusin kali. Iya kalau nggak diurusin. Ya berarti salah. Kampusnya udah jelek itu mah. Ben aja sebagai orang yang mau nguliahin anak di situ, ya udah gitu. Karena si faktanya aja. Anjay. Gua debat ngunyem meper. Tapi untung mepernya ke celana ya, nggak ke baju. Nah, untung. Iya, Baju karena baru lah. Baju baru. Alhamdulillah lagi Iya, nih ya. ini dapat kiriman lagi dari Lupa Blasem. lah sebenarnya UI lupa. lupa. Kita bahas baju dulu nih baju. Wis luar biasa sekali. Dari Blasem. Terima kasih untuk Blasem. Iya. Mau nyebutnya Blossom, Blasem. bukan Blossom. Blasem dah. Blasem. Blossom Outletnya ada di Pajajaran. Factory Outlet. Yes. Bogor. Datang ke sana. Gue beberapa kali ke sana. Oke. Iya baju anak bagus-bagus. Bagus. Harganya juga terjangkau. Iya.
Jadi buat warga Bogor dan sekitarnya silahkan datang ke Blasem. Asik. Terima kasih Bang Mulan ya. Pas kan pilihannya nggak? Asik. Apa pas tuh apa maksudnya? Pas di badan. Cocok nggak di lu sama ukuran? Cocok Kan emang. gue nanya terserah ya. Udah gue ambilin aja. Gua kan suka hitam. Lu tahu kesukaan gua. Gue agak kurang mang nih nggak ada osisnya nih. Kayak seragam tuh kan. Oh, baju putih ada kantongnya. Lu kayak orang kaya mang pakai baju gitu. Anjay. Polos Wan. Iya kayak orang kaya itu. Kayak Orang orang kaya kaya. begini. Minimalism ya. Minimalism lu. Frugaliping. Lah beda nih, beda tuh, maksudnya beda. Gila, emang ganteng ini obat ganteng Blasem. Yes. Victory Outlet. Semua yang masuk sini mah obat ganteng lah. Terima kasih. Kalau bisa sebelahnya juga tuh. Ya. Sebelahnya ada tuh. Ini Ada. Itu kan jajaran outlet semua itu. Burger King. Bukan Burger King boleh. Family Mart. Terima kasih buat Blasem Terima sekali kasih, lagi Blasem. yang sudah support kaos ini untuk tayangan Saling Semprot. Terima Oke, kasih banyak. itu dia. Kembali lagi. Kita lanjut lagi Blasem. Oke. Kita lanjut lagi. UI. UI. Karena menurut gua Wan, kan lu bilang bahwa itu bukan ranah kita karena bukan terjadi di ruang publik. Sementara ada istilah no viral no justice. Harus viral dulu baru dapat keadilan. Kalau ada orang-orang yang cuek kayak lu ngerasa itu bukan urusan lu, berarti kan tidak ada tindakan yang bisa korban dapatkan gitu, tindakan yang setimpal. Nah, buktinya adalah di kemarin kan terjadi konferensi pers tuh. Di aulanya auditoriumnya tuh Emang itu UI. konferensi pers judulnya? Iya, Bukannya ini sidang doang. sidang terbuka disaksiin gitu di digital, orang bisa menyaksikan. Nah, awalnya tuh pelakunya 17. Yang disidang cuma 2. Gara-gara desakan dari masyarakat, akhirnya 14-nya mau muncul. Itu kan bukti 16 bahwa tuh jadinya. satu lagi kan nggak tahu. Emang 16 juga bukan? 16 ya? 16 atau 17? 17. Pokoknya dari 2 yang disidang gara-gara desakan masyarakat, gara-gara ini rame, 14-nya dipanggil. Nah, itu kan bukti bahwa kekuatan netizen bisa memberikan keadilan untuk korban. Kalau ngandelin orang luar, ya buat apa tuh? Masih ada kampus berdiri. Benar, itu mah idealnya begitu semua. Maksud si Mang Remin selama diproses ya udah diem aja kita menonton gitu. Iya, ya kita tahu itu salah gitu, tapi kayaknya bukan ranah kita buat itu tuh mah. Ya udah salah institusinya aja. Udah keluar hukumannya juga. Apa hukumannya? Skorsing ya? Sebulan. Dinonaktifkan ya? DO bukan? Enggak DO. Pengennya kan DO ya? Nggak jadi ya? DO aja lah itu. Nggak terlalu sakap. Hah? Dekan lah. DO aja berapa banyak orang yang mau masuk UI nggak diterima lu SBMPTN termasuk gua. Lu udah masuk UI malah begitu, mending gua masuk UI dulu. Tapi nih ya, maksudnya menurut gua ya, ini mau gua dengan nada lembut aja nih. Iya. Soalnya gua menurut gua ya, yang dilakuin sama mereka itu emang salah ya. Tapi kan itu di ranah private sebenarnya. Iya. Di grup. Di grup, kan. yes. Yang salah adalah orang yang nggak diundang ke situ. Orang yang nggak diajak-ajak ke situ, terus mempermasalahkan. Ibaratnya kita lagi ngobrol di tongkrongan nih ngomongin nabi-nabi gitu. Terus ada orang masuk. Ada orang ngedenger kayak, ih tuh Remil sama Belen ngomongin nabi-nabi tuh. Diomongin ke yang siarkan. lain, rame, jadi disalahin. Padahal kan kita tujuannya buat kita-kita aja. Benar. Kecuali kalau kita ngelakuinnya di ranah umum gitu, sengaja gitu. Kayak catcalling, Iya. atau ngelecehin yang kayak Noel gitu. Yang memang intensitasnya kerasa banget gitu. Itu udah salah. Ya, Ini walaupun kan cuman obrolan aja, itu kan ranahnya private gitu. Gue sih nggak apa-apa obrolan asal jangan ada nama aja, jangan ada objek. Oh, nah itu ada masalahnya si dosen A, si dosen B disebut. Terus ini lagi kalimatnya tidak senonoh lagi. iya tapi kan ranahnya masih Iya, benar. private. Yang private ya private aja. Berarti ada orang yang merasa terganggu sama obrolan itu dan merasa orang lain juga harus ikut terganggu. Katanya kan pacarnya ya, Iya. pacarnya yang ada di dalam. Iya. Ya, itu tolol. Jadi kayak ini laporan pandangan Sudah mata. HP dikasih ke pacar, tolol. Tololnya mah itu sebenarnya. Selalu percaya ya, Mang. Iya, itu kan ranah hitungannya ya private gitu. Tidak untuk lu tahu itu. Yang salah berarti si cowoknya yang ngasih ke pacarnya. Oke. Ya, itu kan undangan buat lu doang. Nah, kan kita udah tahu pelakunya ada berapa, sanksinya apa aja. Menurut lu, apa yang menyebabkan pihak kampus itu mempertimbangkannya berat banget untuk menghukum orang-orang ini?
Karena kalau diusut semua juga sampai dosennya kena itu mah. Langsung borok-boroknya ya. Iya, lu belum lihat aja grup WhatsApp dosennya. Oh, iya. Kalau mau buka-buka semua mah. Iya, ngomongin dosen lain kadang ya, Wan. Iya, itu dosen yang dijadiin ini juga lu lihat aja omongannya nanti. Kalau dibuka semua mah. Dan bukan cuma UI gitu, semua kampus juga gitu. Iya. Ya jangankan dosen lah gitu ya. Maksudnya ya di pesantren aja ada begituan mah obrolan. Cuman ranahnya private. Belum ketahuan Iya. aja gitu, nggak ada yang iseng aja ngasih handphone ke pacarnya. Iya, Lihat nih Ustadz, coba nih grupnya. Oke. Ih, Iya kalau mau diusut semua mah ya semuanya juga kena. Ya pejabat-pejabat masa kagak ada yang begitu, ada juga. benar. Nah, ini menarik juga ya, Wan. Kalau yang lu maksud dengan ranah private itu di dalam grup, lantas batasan pelecehan seksual itu di mana? Yang gua tahu itu selama orang itu tidak tersinggung. Lah susah juga ya. Makanya, misalnya gini, lu ngeliatin cewek nih, padahal cuma kagum, wah cantik nih. Tapi kalau si cewek itu nggak suka, kalau nggak salah ya, Ya. lu bisa kena tuh. Ya matahari aja boleh dilihat. Iya. Masa lu enggak? Masa lu enggak? Kalau muji, Mang? Mujinya berlebihan gitu. Kalau kata tadi kan cantik gitu. Ada deh pokoknya siul, mengganti penyebutan nama Eh, yang mengarah ke sana, tobrut gitu. merayu, ih itu mah tuh kena tuh mah. Ya. Orang ngeliatin aja bisa kena. Ya, Ada itu aturannya ada. di mana kita bisa Selama dia sakit hati, ngerasa nggak suka, kita bisa kena, Oh, terganggu. iya berarti sangat subjektif ya. Iya. Cuma itu baru bisa terjadi kalau langsung kali. Iya. Ini kan secara nggak langsung. Maksudnya? Kalau di grup Itu yang gue Obrolannya. bilang, selama dia nggak Nggak nyebut batasannya. objek, menurut gue sih nggak apa-apa. Masalahnya dia nyebut, Nyebut makanya disensor kan. nama, ada fotonya, disebutin. Lagi menurut gue ya anak-anak zaman sekarang tuh gampang banget ke trigger. Ngeliat yang ini dikit, gitu Mang. apa? Ya kayak ngeliat misalkan cewek seksi dikit udah langsung ngelakuin sesuatu, entah ngobrol, entah Masa sih apa. orang kampung kali itu mah. Ih, Kayaknya justru makin kesini makin biasa aja dah ngeliat cewek seksi. Karena di sosmed udah sering lihat ya. nah di beberapa kalangan tuh enggak Wan, Oh, ada jarang yang main masih sosmed gitu. berarti. Bisa jadi. Kalau lu dah ada WhatsApp grup cewek, terus diomongin, Anjay ganteng aja. iya, diganti AI, telanjang, kumata. Objeknya gua. Nggak apa-apa gua. Selama gua nggak tahu mah. Kalau lu tahu, Bangga ya. Bangga ya. Wih, gila. keren. Lu mang, Apa? lu kalau gitu? Nggak apa-apa gue mah. Kalau cowok yang digituin kayaknya biasa aja dah. Enggak, karena gue tidak melakukan. Karena gue merasa tidak melakukan. Walaupun di edit AI gitu, buat telanjang gitu. Diomongin misalnya. Dia omongin apalagi Celananya nonjol. iya, Dani. misalkan kelaminnya gede nih. Wah, gue bangga gue kayak ini ternyata ya. Gini dong, hoax gini dong. Kalau nggak ada kelaminnya nih, Nggak apa-apa gue mah. Selama kagak ada nonjol-nonjolnya. nggak apa-apa. Kan yang harus tonjolin bukan itu doang. Bisa bakat. Gue mah selama gue tidak merasa melakukan itu, berani gue. Nah, berarti kan yang tadi gue bilang, selama orang itu tidak merasa terganggu, Iya. tersakiti. Iya, tapi masalahnya tafsiran itu harus disepakati oleh dua belah pihak, Mang. Misalnya nih, ada cewek cantik, terus kita, idih, mantep juga nih. Idih, mantep juga nih. Kalau dia ngerasa, apaan sih lu pelecehan seksual? Nah, terus gue ngerasa, enggak, gue nggak ngelecehin lu. Lah terus lu bilang apa, maksudnya apa bilang gue mantep? Ya emang lu mantep. Nah, itu kan harus ada kesepakatan dulu bahwa mantep ini adalah kategorinya pelecehan. Berarti sebelum lu ngomong mau ngomentari atau mengagumi, lu sepakati dulu tuh sama cewek itu. Iya, harus sepakat dulu. Jangan-jangan kita beda nih. Nah. Kita harus sama dulu gitu. Kalau misalnya tobrut, nah itu kan jelas tuh. Gue nggak bisa ngelak. Maksud lu apa tobrut gitu? Ya hanya mendefinisikan. Ya berarti kan udah Nggak ada tujuan mau godain, gue cuma mendefinisikan. Wih, tobrut. apa yang gue lihat gitu. Wih, bohai. Iya. Kalau itu kan tafsirannya langsung ke situ gitu, satu. Gitu, beda-beda. Susahnya gitu sih memang ya, hukumnya ya. Ada yang komen ini katanya, masa anak hukum nggak ini kelakuannya kayak gitu? Justru karena mereka ngerti hukum, itu kan ranah private. Kalau mereka nggak ngerti hukum, mereka sembarangan di luar, di kelas gitu tiba-tiba. Iya. Berarti si cewek yang ngelaporin bisa kena juga tuh ya. Karena kalau disalah-salahin mas semua mah.
Lu Ada ITE-nya apa? UITE, UITE. UU yang duanya U ya. Kenapa IITE sih Wan lu? Yang duanya I goblok. UTU. UITE. UITE. Iya, nggak boleh ranah private ya, the private. Lu posting apa namanya? apa DM gitu, DM, nge-screenshot terus ke storyin itu juga nggak boleh sebenarnya. Kalau mau dituntut mah bisa. Serius lu Wan? Iya. Bisa. Misalkan gua nge-capture DM-an lu. Kan banyak yang misalnya selebgram yang disenggol dikit di DM nih, di screenshot, dibalasnya di story. Ya. Itu kalau mau dituntut mah bisa-bisa Bisa, aja, Mang. betul. Cuma kan kuat-kuatan duit kalau kayak gitu mah. Ah, tuh hati-hati lu, emosi boleh menggejolak. Tapi kan akal harus lebih dulu. Berarti harus gimana kalau dia tersakiti? Ya ke kantor polisi. Jangan Urusin di-upload mereka aja. Iya. Oh. Nah, resikonya di zaman sekarang tuh yang apa-apa gampang upload, itu tuh kecelainya di situ, Mang. Kan banyak yang kasus korupsi juga lu ngerekam-rekam. Nah, Ranah private. yes. Yang digunain jadinya UU ITE. Yang gitu mah kalau lu punya bukti, yang kalau emang lu ngerasa dirugiin langsung lapor, ada buktinya nih, ada kerugiannya. Jadi bukan buat nyari engagement, Iya. bukan buat nyari rame di sosmed. Cuma balik lagi kalau nggak viral nggak diurus ya bener gitu. Cuma kadang lu urus dulu, nggak ada penyelesaian, baru ramein gitu. Ini mah belum diurus kadang, udah ngeramein dulu. Ya tapi kan ininya bergulirnya cepet Wan. Kasusnya lagi rame, kan administrasi selalu lebih lambat daripada kasus. Ya kan? Administrasi selalu lebih ribet. Kayak kemarin Tahu aja banget tuh. ya, tahu banget. Lah, Ngalamin ya. gila lu 8 jam gua. Ya, kemarin ya yang ada kasus itu tau gak lu? Di daerah mana gitu, ada orang bawa motor ngisi bensin di pom bensin SPBU. Terlalu detail ini redundant. Iya salah gua. Infonya. Ngisi bensin di SPBU. Set, motornya kebakaran. Terus dia minta Oh ya. yang apar. Kata si petugasnya, saya bilang dulu ke atasan, saya harus izin dulu ke atasan. Akhirnya motornya angus, apar nggak dipakai. Nah, Oh dia minta izin dulu. iya, karena birokrasinya dulu ribet. Nah, menurut lu di situasi itu siapa yang salah, Wan? Dia si bensinnya mana nih? Di SPBU. Pertamina. Iya. Ya udah itu yang salah. Ih, kelihatan dari sebab akibatnya udah kelihatan apa yang salah. Kenapa harus minta izin? Hah? Kenapa harus minta izin? Wah, nggak tahu gua. Alasannya mungkin ini kali apa prosedural. Kan dia juga kalau ngelakuin apa-apa orang nggak tahu, saya Gegabah. atasannya nggak tahu, iya bisa keluar dia. Kena sanksi. Oh, langsung rame dihujat. Nah, lagi-lagi gue tuh bingung setiap situasi selalu ada orang yang ngevideoin, bingung gua. Ada Kayak aja ya? selalu ada. Kok lu nemu sih gitu? Kok lu ngerekam sih gitu? Aneh gua. Ya, HP kan ada di setiap orang. Bener, HP Dan ada nggak setiap semua orang mau ngurusin gitu, mau yang cuman dokumentasi dulu aja gitu. Iya, tapi gua tuh kadang-kadang curiga apa ini kayak settingan ya? Masa ngebakar motor, settingannya Dibakar, motor. Bang, dibakar. Lah udah. Dibakar. Lah orang-orang atasan kita tuh Kecuali video ini dari mulai dia datang. kelamaan, Man. Di CapCut-nya juga kelamaan. Iya, mah di CapCut. Iya. Ini kan video juga pas udah kebakar. Nah, itu maksud gua ya. Kenapa nggak ada openingnya dulu gitu ya langsung ke Nah kan dia nggak tahu bakal ada kebakaran. Iya, ya. Gimana sih? Dia bingungnya sama hal-hal yang kagak jelas. Enggak, lu ngerti kan maksud gua kan? Iya, ya kan karena ada orang tiba-tiba ada yang kebakar, masa nggak refleks videoin? Enggak, ini mah bukan cuma kebakaran doang, di situasi macam-macam yang lain. Kayak ada pemukulan nih, bak. Selalu ada yang ngerekam gitu. Terus yang mesum di kafe, selalu ada orang yang merekam kayak anjir di mana-mana kayak ada kamera lo gitu. Kamera HP udah ada di mana-mana, ya orang megang HP. Gampang gituan untuk mengupload gitu. Kayak sekarang gua posisinya kayak lu dah. Lu lagi misalkan lagi di sebuah coffee shop. Ada orang mesum, misalkan ciuman. Lu bakal ngerekam nggak? Enggak gua mah. Kenapa? Cuman doang ya? Iya, biasa aja. Nah itu Cuman kan. doang. Nah ini ada orang yang sebaliknya dari pola pikir lu kayak ciuman, dekat-dekat lu. Set, terus ngerekam nih, kan di save, terus di-upload gitu. Maksud gua ada yang begitu ya. Ada orang kayak gitu mah. Pengen rame kali sosmednya. Keren sih menurut Tapi gua. yang ngeramein biasanya bukan orangnya, akun-akun ini. Ada Berita. uploader. Akun-akun yang centang biru Iya. di sosmed. Gitu Dia kan lah. emang nyari engagement, jadinya ada yang rame diramein. Cuma itu sanksinya jadi ranah private, ranah publik. Kadang harus tahu itunya. Selain karena ada hukum UITE-nya ya, ada normanya gitu. Itu bukan urusan gua sebenarnya. Iya, Lu dirugiin apa enggak? Kalau lu sebagai orang yang dirugiin mungkin adalah haknya gitu.
untuk minta dukungan Keluarga untuk apa gitu. gitu. Iya, betul. Coba balik lagi ya, kalau elunya aja menjelaskan masalah dengan cara yang salah, jadinya salah semua. Betul. Setidaknya ya asumsi gua kita bertiga kan bukan orang yang apa-apa diupload kan, Man. Itu kayak ada kejadian apa diupload gitu Kak. Bukan orang yang konten banget gitu. Tapi ada orang-orang yang dengan mudahnya mengupload walaupun tidak ada kaitannya dengan dia gitu. Iya, karena kita kan ini hitungannya konten kreator gitu. Misalnya kita ngupload tuh konten. Kalau mereka kan emang daily. Itu kali ya biasnya ya. Jadi nggak tahu ranah privasi mana ranah umum ya. Kadang gitu-gitu yang bahaya sebenarnya. Ya lu niatnya cuma buat seru-seruan, akhirnya jadinya lu yang lebih ngerugiin orang. Iya benar. Makanya dipilih-pilih lah sekarang kalau mau ngupload lah. Pilih yang enggak ngeblur ya. Iya, yang Jadi agak bagusan gitu yang HD, kalau nggak ke grok dulu lah gitu minimal. Iya, pilih-pilih lah. Kecuali ya yang pelakunya ya emang tinggi lah ininya pengaruhnya. Masih ada nggak apa-apanya gue mang. Kalau sesama rakyat biasa mah ya lu ngejelekin orang, ngejatuhin orang kayak ngapain sih gitu. Keuntungannya apa sih selain lu dapet engagement itu gitu. Kalau misalnya kayak yang kasus polisi yang apa Yang membiarkan temannya orang calon polwan Apaan? apa sih Apa? gitu. apa Emang boleh? emang kenapa Takut aja lu gua. mereka aja boleh itu Memper apa sih? mereka aja boleh Oh, memper kaos. Blaso Yes. enak dipakai kaos Jangan Blaso lupa outletnya di Pajajaran. Kalau itu nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Instansi, maksudnya baru kita ikut campur. itu mah udah melanggar hukum itu mah Iya, maksudnya kita boleh tuh kalau gitu baru boleh. Kalau yang urusan kampus tadi UI itu mah Oh, gua ngerti maksud Bang Molan. sama-sama ini ada lembaganya gitu harusnya diurus sama lembaganya. Ya, Pertanyaannya kita perlu apa enggak gitu kan. Kalau yang UI tadi gue bilang enggak usah, ada dekannya, ada prodinya gitu. Kalau polisi nah, ada apanya emang? kita nggak apa-apa tuh campur-campur. Polisi atasnya apa bang? Polisi atasnya. Iya oh secara hierarki kan kalau di kampus tadi ada pembinanya, ada prodinya, Dekan. ada Kapolri. dekan. Iya Kapolri lah harusnya pasti yang gitu. ngurus Kapolri. Ya nggak tahu. Kasus begitu diurus Kapolri. Udah gitu udah keluar hukumannya kan. Sebulan juga tuh dapat sanksinya. dapat apa gitu. Hah? Dinonaktifkan? Iya, terus dibina disebutnya dibina. Tapi si keluarganya lagi berjuang mau di meja hijau. Iya pertama alasannya karena itu lebih parah mang tindakannya. Udah action gitu. Kan kalau yang di UI kan masih tapping gitu. Belum terjadi sesuatu, niat buruk itu belum jadi buruk kalau belum ada tindakannya mang. Kalau ini mah udah ditindak ini. Kalau dibalik, Wan? Tindakan buruk itu belum terjadi kalau belum ada niat. Apa sih? Kalau Dia cuma sekali action doang kan gue bingung clue-nya ya. Coba dibalik. Kalau Dibalik dibalik, gimana? misalkan case-nya atau kasusnya Kejadiannya. anak-anak UI yang di grup ngomongin atasan atau dosen dipindah ke polisi nih. Polisi tidak sampai melakukan, tapi di grup Bikin WhatsApp grup doang. ngomongin, Nggak apa-apa menurut gue mah. nggak apa-apa. Misalnya guanya tidak akan bertindak apa-apa. Ya udah itu mah urusan dia. Emang kan sama kayak anak kuliahan, polisi juga banyak yang masih bandel. Anjay. Nggak anjayin sendiri, nggak anjayin sendiri, anjay. Kagum sama temuan gue Bang. Anjay keren juga kepala gue. Isinya. Oh gitu. Iya, kalau udah tindakan mah ya pasti kita akan Ya udah. inilah. Berarti pertanyaannya adalah kalau lu main ranah-ranahan, mau main privasi-privasian, kapan nih waktunya kita untuk bersuara? Kapan waktunya kita tidak perlu bersuara? Hubungannya sama privasi-privasian? Yang itu tadi kan lu bilang kalau misalkan ranahnya privasi, kayak tadi tuh chat cabul tapi di grup, tapi rame sebuah institusi atau kampus yang ngeviralin, itu kan ngerasa itu bukan bagian dari kita. Nah, kapan saatnya kita semua harus ikut terlibat ini mah? Harus. Iya harus. Itu yang polisi harus lah. Harus, oke. Karena tindakannya udah langsung. Oke. Udah pasti itu mah. Oke. Kalau catcalling deh ya, catcalling sesama lagi tongkrongan gitu, terus ada orang godain. Selama sebatas wajarnya apa ya? Ya cuman manggil, cuman apa, tidak ada intensitas yang beneran lu pengen maksa gitu untuk dia nengok. Kayaknya mah nggak apa-apa gitu. Kayak cuma ada cewek
kiu. Gitu. Nggak apa-apa Cantik tuh. nih, kayaknya nggak apa-apa dah gitu. Ah. Ekspresi itu mah ekspresi aja kalau buat gue ya. Ya, nak. Kecuali kalau udah sombong masih lu sampai gitu tuh, sampai yang cantik geragas gitu ya, tuh, iya, meskipun tanpa ada sentuhan ya, tapi kayak ada intimidatif gitu, merasa terancam, barulah itu kita perlu untuk bertindak. Selama cuman Kalau dia ngerasa itu bentuk itu intimidasi, Merasa dilecehkan? iya. ya nggak apa-apa, dia mau marah juga nggak apa-apa, itu kan hak dia. Tapi gue sebagai penontonnya ngerasa itu mah nggak apa-apa gitu. Tidak waktunya gue untuk mencegah atau gimana-gimana. Kalau lu ceweknya tersinggung terus mau nampar dia juga gue diemin gitu. Ya salah lu gitu. Orang udah gini lu kiwin, ya kena. Itu mah nekat namanya. Berarti kan kalau udah diginiin berkali-kali dia, Wan. Udah berkali-kali Lagi, didiemin. lagi. Duh. Misalnya orang terdekat lu dah dikiu-kiuin. Lu. Istri lu itu gimana tuh? Kalau cuma kiu-kiu lu nggak apa-apa, Mang. Nggak apa-apa. Iya. Terus dia ngomong dia nggak terima gitu ke lu. Aduh Bini dia. lu ngadu. Tadi aku dikiuin tuh sama Keren berarti masih keren berarti. Bukan cuman gue yang anggap lu keren berarti. apresiatif, terlalu apresiatif. Kecuali kalau lagi sama gua nih, misalnya lagi sama gua, misalnya gua sama istri gua, terus misalnya Beler ngegodain ya, cantik, punya gua, gitu, udah aja. Ya kalau bukan gua, nggak mungkin gua begituan. Ya kan misalnya kita lagi nongkrong, Iya. tiba-tiba ada orang godain gitu, Nggak kenal nih. nggak kena, Terus bini gua, gitu, udah, terus dikiu-kiuin lagi. baru tampol, karena udah dikasih tahu, Berarti emang ada apa namanya tindakan lanjutan mah, kan sejauh yang cuman godain doang. Oh. Bentuk apresiasi kayak cantik, gitu, seksi gitu. Berarti kalau sekali itu nggak apa-apa di lu. Iya, makanya ada batas wajarnya gitu loh. Itu batas wajar lu ya? Kalau di gua tuh Oh. selama Kalau- tidak mengganggu gitu ya. Kalau kedua udah ngeganggu tuh di lu. Kalau udah diingetin terus masih kan emang nantangin. Ah. Bukan cuman mau godain dia, itu mah emang pengen ribut sama gua berarti. Dan lu pun nggak perlu ada permintaan maaf dari dia kalau sekali itu ya. Ya elah, maaf jam sekarang bullshit aja masih aja butuh permintaan maaf. Apa sih orang-orang kalau blunder ya saya mau kamu bikin permintaan maaf di sosmed, wah elah Gampang banget. Tuh. terus pengen buat naik namanya bang gitu. Berbuat menang. Pengen banget kayak gua ngerasa kalah gitu ya. Oh berarti batasannya gitu si Mang Remin. Emang kalau lu gimana? Gimana? Ya, misalnya ada orang terdekat lu gitu, digodain, di catcalling, sejauh apalah batasnya lu akhirnya bertindak? Sama kayak lu. Beler? Ya udah gimana, masuk gua ulangi lagi redundant jadinya sama. penjelasannya. Beler? Sama gua. Iya. Selama tidak ada tindakan dan Enggak, melecehkan, sekali. tendensi melecehkan. Sekali. Ya, Sekali. misalnya bini lo lagi Omongin. misalnya mesen makan nih, lunya lagi ke toilet gitu, Ya. tiba-tiba ada yang deketin kayak Terus? sendirian aja neng gitu, terus lu denger, Ya. Baru. Kan ada gua. langsung gitu. Maksud lu apa? Langsung Sendiri-sendiri gitu. Kalau gua kan ada peringatannya bang, dia mau enggak Betul. berarti. Langsung. Jelas itu mah. Kan cuma nanya doang sendirian aja neng gitu. Gue denger kan? Iya, lu- Berarti kalau gue denger gue ada di situ. Ya kan dia nggak tahu Lu sama lu. pasangannya, Iya. Iya kan gue rangkul. Ini ada gua, bang. Gitu. Ngapain lu? Gitu. Langsung tindakan gitu. Langsung tindakan gue mah. Kalau dia jadi bertiga nih kita jadi. Kalau gitu lagi dia ke istri lu gitu, tiga nih kita. Langsung itu mah apa lagi, Wan? Oh kalau lu mah berarti langsung sih. Langsung gua. Apalagi gue punya anak cewek, Wan. Kekhawatiran gue itu. Anak cewek gue kelak dewasa. Lu ngebekalinnya gimana tuh yang gitu-gitu? Digodain sama begundal-begundal kayak begitu kan. Kalau digodain, lu bekalinnya apa ke dia kalau ada yang kiu-kiuin? Wah, gua panjang ini, Mang. Edukasi seksnya. Iya. Apa edukasi self defense-nya? Ya gimana? Lu udah nyiapin belum? Belum sih. Sekarang kan masih umur 4 tahun ya. Jadi belum terlalu ini. Tapi kelak nanti gua akan pikirin rencananya gimana. Kan simpel. Belum Langsung berarti belum kepikiran sekarang. Belum gua. pilihannya dua nih, labrak atau diemin. Kalau udah parah gua labrak emang, Mang. Enggak, dia cerita. Hah. Enggak, lu bekelin dia gimana kalau lagi lewat nanti terus Ada orang godain. ada yang godain. Iya, gitu. Lu akan ngasih tahu, udah diamin aja kalau ada yang kayak gitu atau langsung sikat. Tergantung kadarnya. Kadar misalkan kadar dia ngegodainnya masih ngerasa aman-aman aja nih.
Tapi kalau sampai kamu ngerasa terganggu dan tertekan, lawan, cari keramaian langsung. Kalau perlu telepon papa baru. Wis. Kalau di tempat rame tuh kejadiannya, Cari tempat sepi. Tinggal dibalik doang gitu ya. kan lu cari keramaian udah di tempat rame Di nih, tempat gitu, rame di nih. konser misalnya. Nah, itu mah emang udah ngundang, berarti emang udah niat itu mah orang. Ya berarti harus apa? Iya. Lawan lah, harus ada self defense-nya dia. Apa teriak apa gimana? Nonjok apa? Teriak, nonjok sama minta bantuan ke, kalau di mall security berarti. Atau ke bapak-bapak gitu. Ke orang-orang yang inilah pokoknya. Nah, gua sekarang anak umur 4 tahun aja, Wan. Kan dia masuk itu ya, sekolah Bimba ya. Foto sama anak cowok lainnya. Terus sebelahan gitu. Panas gua, Mang. Kenapa lu? Gak terima gua. Oh nempel gitu, foto dempet-dempetan. Iya dempetan. Padahal gua tahu itu nggak sengaja, si gurunya juga main foto-foto doang gitu biasa gitu. Terus istri gua nunjukin, lihat nih si Arumi. Terus gua bilang, siapin cowoknya ya? Wis. Gua jadi Kan panas, Wan. bocah, Mang. Ya itu tuh yang gua bingung tuh, emang buta Nempel kali gimana? ya. Nempel gimana? Bukan nempel, foto berdua. Iya cuma deket gitu mepet. Iya, guanya cemburu, Mang, gua. Anjay. Kayak anjir. Gila loh, gua. Wah, kacau. Gimana dia punya pacar lu? Jelas. Jelas lebih ketat gua. Makanya gua nggak ngerti di titik sekarang tuh, nggak tahu alasannya apa, Wan. Apa? Kalau gua lihat anak gua dempetan sama cowok, anak sebaya sama dia, kenapa gua emosi, kenapa gua cemburunya, gua nggak ngerti kenapa, nggak bisa dijelasin. Ya lu apa perkiraannya? Lu ngira cowoknya jahat. Enggak. Atau dia nggak akan ada waktu lagi buat lu? Itu yang kedua mungkin paling dekat itu. Oh lu takut ditinggal berarti. Takut gua sebenarnya, Mang. Kan anak cewek pasti ninggalin lu, Man. Tapi kan nanti. Nanti kan akan datang. Udah gue persiapkan. Kayak gue terlalu dini nih sekarang nih gitu. Terlalu cepet nih. Katanya kan begitu, kalau lu punya anak cewek udah pasti ditinggalin rata-rata. Betul, kan kita kayak ngerawat kupu-kupu. Kelak dia akan terbang. Wis. Bakal gue hanya menjadikan sayap-sayap dia kuat. Dan itulah. Lu yang dikuatin sayapnya. Emang gua, semuanya tuh di gua, Mang, sebenarnya. Dia mah kuat. Khawatir gua, nggak tahu gua kenapa khawatir aja. Lu batas dia pacaran umur berapa? Mulai? Boleh. 18 deh. 18 deh. Lu SMA berarti. Lulus SMA deh. Ya SMA ini dikit nggak apa-apa lah, deket-deket sama cowok, tapi harus dia punya geng. Hah? Hah? Jadi dia tuh harus punya geng, Siapanya? si anak guanya. Untuk? Jadi si istri gua kan punya geng juga. Jadi kalau punya geng, pengawasannya lebih banyak, Mang. Jadi kalau ada yang disakitin sama cowok nih, dilabrak bareng-bareng. Jadi support systemnya ada gitu. Oh, kalau teman-temannya justru yang ngerumusin. Iya. Iya, gua juga takut ya. Mending dia Gimana cerita ke lu atau dia ngumpet-ngumpet pacaran? Mending cerita ke gua. Siap emang. Siap gua. Anjay. Walaupun resah dan khawatir tapi gua siap. Masa si Niko ngajak aku nonton di A1 A2 gini? Jangan deketin tuh abis jual. Jangan deketin. Terakhir abis jual rumah dia. A1 A2 lagi mojok. Aku sih sebenarnya mau cuman jauh ke Galaxy gitu. Jangan. Galaxy udah nggak ada. Galaxy udah nggak ada. Dulu ada isu tuh bawahnya ada jarum itu. Coba kalau jujur gitu cerita gitu. Dulu ada, Mang, isunya, Mang. Kalau lo duduk kena HIV gara-gara ada jarum suntik di kursinya. Anjing zaman dulu banget. Zaman dulu tuh. Nggak akan gua akan memilih nonton jam yang sama dengan kursi yang berbeda. Wah, diem-diem. Ah, gimana maksudnya? Dia akan Gua batal. ikut. Oh, lu ikut. Gua ikut gua. Lu ngejob. Gua batalin. Wes. Nggak tahu sih tapi. Khawatir tapi Wan. Nah, kalau dia nonton tiap hari, Ya bini gua seru ikut. Oh. Kamu itu intilin. Gitu. Teman gua ada tuh yang anaknya pacaran ngikut ada, tapi misalnya beda tempat. Iya. Tapi satu mall. Iya, satu kawasan kan. Nah, masalahnya dulu itu pas anak gua baru lahir, gua tuh tidak ada ikatan yang gimana-gimana, Wan. Makanya kan di stand up belum gua, ada ini memiliki belum kali. Iya, makanya di stand up gua kan gua bahas kan kayak pas dia lahir tuh kayak gua harus ngapain nih? Gua bener-bener Biasa nggak ada aja. ikatan apa-apa. Kayak orang baru aja gitu, ketemu orang baru. Iya, jadi ada isu kalau lahiran suaminya nggak nangis berarti suaminya nggak sayang nih. Enggak, bukan nggak sayang gua, tapi gua nggak ngerasain rasa cinta itu gitu. Tapi sekarang udah mulai bertumbuh nih bocah, gue jadi makin, anjir, sedih lah pokoknya gue. Kenapa? Kagak Susah, Wan, susah ngasih ininya susah. bukan masalah susah, gue mah ngerti-ngerti aja ya sebenarnya, Pak.
Dia udah takut ditinggalin ini. Iya. Kan masih lama dari 4 tahun ke 18 masih ada 14 tahun. Iya sih, tapi nggak tahu dah gua. Khawatirnya banyak khawatirnya. Kalau pendidikan soal lawan jenis kira-kira di umur berapa? Masuk SD? Nah, sejak dini gua udah sekarang udah dikasih tahu. Oh. Ini namanya vagina, ini namanya ini, tidak ada Ih, yang boleh. tentang lawan jenis. Tak dulu dia dulu Oh. mengenali dulu tubuhnya, nggak boleh ada yang menyentuh ini selain mama. Papa pun nanti nggak boleh di usia tertentu. Dokter orang lain, walaupun orang itu yang kamu sayangi, kayak guru, mertua, kakek kamu, nenek kamu, gitu. Banyak ya Pak? Katanya. Banyak emang gitu. Nah apalagi nanti kamu ketemu lawan jenis, gitu. Ntar gua ajarin dia. Udah mulai gua kasih edukasi Wan, pelan-pelan. Oke. Udah tuh udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu, masalahnya lingkungannya tidak mendukung. Lingkungan tidak mendukung. Kenapa? Tidak mau kenapa? Temen-temennya. Iya teman-temannya kan namanya anak-anak mawan, explore kan dia. Sebutan apa, ucapan apa. Nah kadang-kadang dia tuh mau konfirmasi ke gua sama istri gua. Si ini tadi ngomong ini gitu. Tahu dari mana kamu? Itu dia tadi teriak itu. Tapi dia nggak tahu artinya. Oh. Ya tapi itu mah pergaulan biasa, bukan yang cinta-cintaannya gitu. Bukan masih ini gua. Khawatir gua, Mang. Itu Wan. Susah lah, Wan. Nggak susah. Ya apa sih tiba-tiba nyerah. Lu ngomong aja kenapa? Lu mau ngomong apa juga gua ngerti sebenarnya. Gak ada yang susah Iya, dan dicerna. gua susah menjabarkannya. Kan gue pernah diwawancara ya sama salah satu media gitulah YouTube. Nah pertanyaannya adalah kalau nanti anak perempuan abang pacaran bakal dibolehin apa enggak? Terus gue bilang, duh boleh tapi umur tertentu gitu. Nah ternyata konten itu jadi kompilasi ternyata Wan, bukan hanya jawaban gua doang, tapi jawaban para Seleb seleb lain. yang lain. Indra Jegel ditanya gitu, Vino G Bastian ditanya gitu. Vino ampe, aduh gua belum siap nih jawabnya. Sumpah gua belum siap gua ngelihat Karena cewek juga anaknya. cewek juga anaknya, ngelihat anak gua nanti pacaran. Terus gua ngerasa kayak ternyata bukan cuman gua ya ngerasain ya. Kayak Vino pun ngerasain gitu. Hati-hati Mang circle gua kalau loh. Susah ngobrol sama gitaris Ariel Bang. Gitaris Ariel. Gitaris kaku. Kayaknya rata-rata yang punya anak cewek gitu dah. Gitu rata-rata. Iya. Itulah. Anak gue mau disuruh pacaran malah kagak mau. Nah anak lu kayaknya disuruh ini Bang, disuruh wanti-wanti. Oh dia nggak mau pacaran? Nggak Anak lu? mau. Kenapa? Males ah ribet kata dia. Masukin UI aja. Kan ribet alasannya. Masukin UI kan gampang masukin UI mah. Siapa tahu jadi mau kalau udah masuk circle itu. Oh nggak mau. Jadi nggak pernah kenalin cewek sama sekali. Gua mulu yang nanya mana pacar lu? Kagak ada. Dia. Ada kali, tapi nggak Nggak mau ngomong cerita kali. kali. Ya. Ih gua mah nggak apa-apa mit. Enggak mau gua. Duit habis dibilang ntar. Oh. Pada berantem tuh teman-teman aku. Lagi ngobrol telepon mulu. Ah ribet lah katanya. Ntar pada curhat. Teman-teman lakinya katanya. Males dia. Tapi ada kriteria cewek kesukaannya mah, tahu lo? Tahu. Tahu. Lu kalau pacaran mau di mana mit? Aku mau pecel lele aja. Itu kan Terus pulangnya. ah, Sebelum pulang. Sebelum pulang kemana dulu? Masa langsung pecel lele? Iya. Jauh-jauh lu teh. Masa langsung Dari pecel lele? Tangerang ke Bogor Kayak nggak ada aja. langsung pecel lele aja. Buset, terlalu. gue pernah ngomong tolol-tolol lah sama dia. Lu nggak mau pacaran mit? Enggak. Lu nggak mau ciuman lu gitu? Enggak. Ah lu ngomong aja sekarang lu. Ntar udah waktu itu masih SMA. Ntar udah ngekos aja lu. Bawa cewek lu. Enggak. Males. Nah teman dia waktu SMA udah begitu, udah ribet. Makanya dia nggak mau. Gitu. Gua Ada mah. contohnya. Iya. Gue mah tiap dia pulang ke rumah, mana? Udah ada belum cewek lu? Ah, apaan sih? Dia bilang gitu. Belum kali Mang. Nanti belum menemukan sosok yang tepat gitu. Ah, dia mah aneh sih. Set anak sendiri dikatain. Kenapa anehnya? Anehnya kenapa? Masa dia cerita gini? Mit, lu kalau mau pacaran di mana? Pecel lele dia bilang. Terus yang bayar siapa? Masing-masing lah kata dia. Split bill. Terus kalau udah bayar terus gua tendang pantatnya, terus kita lari. Lah. Apaan sih? Yang jelas apa cerita yang jelas apa? Lah begitu kan aneh maksudnya.
Bapak sama anak sama ya? Lah, lu apaan sih, Mit? Ya aku mau cari yang begitu ntar cewek. Oh, yang gokil kali, Mang. Iya kali ya, yang kayak gokil. gitu. Iya. Nah, oke. Sefrekuensi karena ya. Yang sama-sama tolol kali gitu Iya, ya. bisa jadi. Emang si Amit orangnya gitu? Aslinya? Kan Enggak. gue mah gak kenal-kenal amat ya, cuma Iya, ketemu pas sesekali. ketemu kita mah Kayaknya kayak kalem-kalem anak- aja Iya, ya. anak-anak baik-baik gitu. Ya ada pikiran-pikiran tololnya Oh. kalau lagi ngobrol kayak gitu-gitu. Enggak aslinya, hari-harinya Aslinya. emang seaneh itu. Kayaknya enggak dah, Mang. Nih, ada lagi nih yang aneh nih. Di zaman Covid nih. Ya. Gue lagi dirawat kena Covid kan. Terus, Rawat cukup nih, ah? rawat cukup. Enough. Lu dirawat kenapa? Covid. Ternyata Apa? Geser. Geser. Social distancing. udah. Oh, udah. Asik. Apa sih? Terlalu Social distancing. Terlalu ini. Aduh, udah tektokan tapi jauh ininya. Kemana tahu? Tahu gitu gak suka keluarin lanjut lah. Tiba-tiba geser. Lu lagi dirawat. Dirawat. Ini Terus, gue dapet oke. cerita dari bini gue. Covid. Hah? Covid. Covid. Terus? Mereka juga kena ternyata. Hamid dan istri. Tapi nggak perlu dirawat. Mandiri. Iya. Sekarang tidak mandiri terus. Terus dia cerita tuh bini gue ke gue. Si Amit tolol katanya. Kenapa? Dia bilang, mah bener aku nggak bisa nyium. Anosmia. Terus kenapa emang? Iya tapi bini gue cerita gini. Tapi dia sambil gini, nih mah aku nggak bisa nyium. Tai aku nggak kecium. Anosmia. Tainya dipegang. Iya, bukan masalah tainya. Maksud gua nggak bisa nyiumnya anosmia. Iya. Oh. Rada janggal sih, Wan. Janggal kalau itu. Ya. Ya yang, Kan? yang tadi cerita makan pecel lele sama ceweknya mah masih oke tuh. Yang tokai enggak dulu nih. Aneh kan? Tapi sekilas gua lihat mah ya Hamid bukan tipikal orang yang begitu, Mang. Kalau ke kita doang. Kayak gitu. Gua pas pertama ngeliat Hamid ngeliat kayak "Ih, ini mah yang punya pecel lele." kayak baik-baik ya, Wan. Gitu. Oh iya, Iya. punya lele baik-baik. Kayak yang punya pecel lele. Iya kayak warga biasa aja gitu Hamid mah kayak pendiam. Di depan gitu. orang paling. Ya udah berarti anehnya emang di dekat orang yang dia nyaman, Nyaman aja, aja kali. kali. Lu ceritain dah. Jadi tahu nih Itu orang. tahu Hamid. Gua males cerita sama lu lagi. Iya dicengin sama temen di kampus nanti Bang. Anjing nyium tai. Nyium cewek enggak mau. Nyium tai. Tai mau Hamid. Aneh juga ya. Tapi sering nonton gak Hamid? Sering nontonin gak? Enggak ya, jarang. Tahu doang. Oh, iya, udah. Malah teman-teman yang cerita. Nah iya. Oh, kan Hamid nyium Gua tai. udah menyudutkan tadi udah mau. Tolonglah teman-temannya Hamid ya kenalin cewek ya. Belum aja, Wan. Apa? Emang tapi di teman-teman SMA lu belum ada yang kayak gitu? Gak ketemu orang kayak gitu? Yang anti banget sama cewek, tapi sekalinya pacaran bucin. Nah, Hamid ya kayak gitu ntar. Kalau dari segi muka kan Hamid mah bukan yang ini ya, bukan yang kayak nggak dapet cewek gitu. Good looking dia mah Iya. hitungannya good looking. Cuman gak good father aja. Good parent. Iya, ada di SMA gue yang nggak pacaran ada, tapi karena emang mukanya jelek Iya. atau emang orangnya sekaku itu nongkrong sama jangan kan sama cewek ya, sama cowok aja tuh Iya. diem gitu di tongkrongan tuh ya gini mah gimana mau dapet cewek ini mah. Tapi ada keinginannya, pengen Iya, punya iya. pacar. Kalau Hamid mah bukan kriteria itu ya, Wan. Ya? Iya, kayaknya ini mah kalau mau mah bisa Iya, gitu. tampang ada, skill punya. Bokap penyiar. Penyiar. Ih, udah. Ya doain aja lah biar punya pacar. Lu takutnya anak lu pacaran kan? Iya. Gue takut anak gue nggak Kata pacaran. gue ya, nih jodohin. Lu jauh. Jauh banget. Lah atuh. usum Joy Musim. Musim. Lah masih cowok ke cewek masih normal. Anak Bang. lu berapa umur? Anak lu aja lu berapa? 4 ya. 4 gua. 19. Wan, coba. Beda 15. Set beda 15. Lah bapak ibu kita ya sama kan segitu rata-rata normal. 10 15 mah normal masih. Iya. Udah mapan. Nggak suka aneh-aneh. Paling nyium tai. Seaneh-anehnya Hamid cuma nyium tai. Aman itu anak lu beneran dah. 14 tahun, Wan. Jauh banget. Normal, udah mapan, anak lu udah siap. Jauh banget, Bang. Oh, kayak Bim Bim ya? Bim Bim Sleng ya? Jauh Nikahin banget itu, istrinya Bang. kan 19 tahun. Sim-sim bleng. enggak. Si ceweknya
Waktu nikah Iya, 18. 18. 18. Iya, masih normal 15 mah. Kecuali udah kakek-kakek, baru sama yang 20 itu mah udah nyari duitnya doang. Gua sama orang lain aja khawatir, Wan. Apalagi sama anak penuh. Lah kan udah teruji cerita-ceritanya udah paling aneh itu. Bukan masalah terujinya. Paling tiap pulang malam minggu, kenapa kamu megang-megang pantat? Oh, bisa aja pecel lele gitu. Pecel lele lagi gitu. Nggak akan ada apa-apa, aman. Cuma sakit-sakit pantat dikit aja. Berarti si Arumi umur 19, si Hamid berapa? 35. Beda 15. Ya 34 35. Kenapa ya kalau diukur udah tumbuh mah nggak terlalu beda jauh ya? Iya, kalau udah di remaja ke atas mah beda 10-15 tahun nggak kerasa. Jangan lamang lah. 35 nih kayak gua berarti, segi gua. Iya. Dia 20 tahun. Lu pacaran sama siapa misalkan 20? Ah, siapa? Sama siapa? Iya misalkan kayak Yang cewek. umurannya. Iya yang umuran 20. Ya banyak di Indonesia cewek umur 20. Ya Siapa ya? Yang jadi simbol. Malin nih. Lebih tuh. Malin dua-dua ya? Iya. Bernadia. Iya beda setahun 2 tahun udah makin Bernadia, gak Wan. ngaruh itu. Ridwan Remin sama Bernadia. Iya, apalagi kalau tujuannya nikah gitu ya, umur 20 sama 35 ya pas-pas aja ya. Gimana? Enggak. Iya. Bisa tanda tangan sekarang kalau mau gitu. Gua ada materainya no 2. Lu kenapa jadi ini lu apa macomblang lu? Lah dapat surga gua. Emang iya, Mang. Iya, nyomblangin orang. Iya. Daripada nyari yang jauh-jauh ya ngebesan ya. Kan deket-deket aja. Kalau si Hamid kalau si anak gua umur 19, Hamid Kenapa berapa? 19 sih 20, 20 aja. aja. Ribet banget 19. Iya. Kalau anak umur 35, 20, 35. Hamid berapa? 35. Mang Molan? Berapa? Udah dari berapa sampai berapa itu sih kayaknya. Bukan berapa ya, dari berapa sampai berapa kamu lah dulu. Ijab kabulnya di ICU. Bisa diwakili sama gue lah ntar. Keren juga lu, Wan. Yang terdekat walinya. Enggak lah, tapi gue mah yakin ya. Gue mah yakin Hamid jodohnya bukan yang di satu kampus. Menurut gua, Mang. Iya. Entah nanti di kerjaan nih. Di kerjaan Hamid kecantol sama cewek. Ih, lu pusing pasti. Ntar dia bucin, Mang. Enggak apa-apa. Ntar lu, Mid, kita ada acara keluarga nih. Enggak, aku mau sama pacarku aja. Ih, lu. Enggak apa-apa, bagus. Lu mah mikirin lu sendiri ya. Lu tuh ntar digituin sama anak lu. Kita ke Jonggol, nengok nenek. Ya. Enggak apa, aku udah janjian sama cowokku. Kemana Taman Mekarsari? Dekat itu. Itu Sarah, dekat. Sarah. Bisa nggak habis itu ke rumah nenek bisa. Sarah itu Sarah. Parenting. Itu tapi, Wan. Lika-liku ya punya anak ya. Liku, Wan. Gak tau gua. Ditambah posesif. Tapi Dia nanti juga takut. kayaknya mah ada masanya ngelepas dah kayaknya gitu. Misalnya Mungkin. kayak udah kan sekarang karena lu beneran tiap hari gitu mantau ngedidik gitu. Kayak lepas umur belasan mah kayaknya agak cuek gitu. Iya mungkin ya. Gue denger cerita Cing Abdel juga gitu. Kenapa? Si anak yang gede tuh udah gak mau dicium sama Cing Abdel. Terus udah gak mau diajak dinner. Pengennya menyendiri di kamar punya dunia sendiri. Umur berapa? Belasan kalau gak Oh salah. iya, ada masanya itu. Ada masanya. Makanya gue sekarang sempetin gue antar jemput gue. Tiap dia bimba gue antar jemput. Ambil gue pantau nih. Mana nih anaknya yang Mana foto sih? bareng? Lagi bareng gitu. Padahal anaknya nggak salah ya, Mang. Tapi kenapa perasaan gue ini ya? Ya kan takut kehilangan. Iya, wajar sih. Iya. Ya lu juga waktu pacaran mah gitu kalau misalnya lihat cewek lu misalnya foto sama orang kayak akrab nih gitu. Beda, Wan. Beda. Kalau waktu pacaran sama bini gua, dia foto sama cowok lain, rasa cemburunya tuh beda. Sama gua ngelihat anak gua foto sama cowok lain. Nggak tahu gua bedanya apa ya, tapi perasaannya kayak lebih berat di anak gitu. Bingung gua kayak, wah, Nambah lagi berarti. Iya. lain aja ya. Biar nggak bingung. Cowok. Mudah-mudahan lah ada jalannya ntar. Ngobrol sama bapak-bapak yang mau ditinggal nikah anaknya. Obrolan. Masih jauh.
Padahal masih jauh ya 4 tahun ya. Iya. Tapi emang gitu sih. Apalagi kalau cuma satu-satunya ya, Mang ya. Iya. Iya, Itu yang bikin sebenarnya beratnya tuh itu. berat, betul. Makanya kasih bekal ilmu sedari dini, termasuk edukasi seks. Iya, iya. Diajarin dari sekarang. Kan banyak di kampung-kampung ya terjadi pelecehan seksual karena dia tidak mengerti di mana letak vital, di mana ranah yang nggak boleh dia sentuh. Akhirnya banyak yang dicabuli karena dia rasa itu bukan pencabulan gitu. Kayak di pengajian-pengajian disuruh apa gitu, atau lagi main apa di godain yang lebih tinggi umurnya, dirasa oh ini mah tetangga nggak apa-apa gitu. Jadi itu karena tidak ada wawasan. Makanya sekarang mumpung banyak wawasan, ada di mana-mana bisa lo akses informasi tentang pelecehan seksual, kita gaungkan. Pelecehan seksual no, party yes. Apaan sih? Ya, itu mah dari orang tuanya aja ya batasan. Iya. Ada orang tua juga yang nyantai-nyantai aja juga. Ada, gue pernah nemu. gitu. Heeh. Kayak apa? Si anaknya apa dikasih tahu, Cewek. cowok. Oh. Ini lu kalau mau pacaran sama cewek bawa ini, nunjukin kondom dia. Udah dewasa. Udah dewasa. Oh. Nih pakai ini. Karena kalau lu nggak pakai ini, nanti cewek lu bunting menghambat semua yang rencana lu siapin. Cewek lu bunting, lu harus ngehamilin, anak lu lahir, lu harus nyari duit, lu harus kerja, lu akan ngubur mimpi-mimpi lu gitu. Jadi dia mah udah Texas aja, udah santai. Kalau ceweknya ke rumah, masuk kamar berdua, santai aja. Santai ya. Enggak, itu kayak tukang villa itu mah, bukan kayak bapak, itu kayak tukang villa itu. Santai gitu mah. Ada yang begitu parenting. Oh iya. Iya. Itu kamar dibuka. Tutup, tapi genteng bolong. Kayak lapangan futsal ya. Iya. Kamar apa itu? Emang aku tidak melihat, tapi kan yang di atas melihat gitu. Iya. Aneh banget. Harus dari orang tua sih. Makanya itu salah satu pertimbangan gue juga. Gue tuh males ngurus sampai sedetail itu. Tapi berarti lu masih ada keinginan Apa? untuk punya Enggak, gue di titik sekarang nih, takut. per hari ini. Oh. Per hari ini aja perunggu. Wan. Kita kan kenal dia nggak sehari 2 hari ya, 3 hari. 3 hari oke. Sejak kapan Ridwan Kamil takut terhadap sesuatu? Gue percaya ya, mendingan gagal punya anak daripada gagal ngurus anak gitu. Tapi kan lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Mendingan enggak sama sekali daripada buat coba-coba. Emang anak gue caplang. Kan dari buat anak kok coba-coba. Tapi kan bukannya langkah yang lu ambil tuh dari awal udah lu bangun, termasuk stand up. Enggak lah, stand up kan buat gue sendiri. Kalau ini mah gue ngadirin orang, makhluk hidup. Tidak mau punya anak tuh setelah menikah atau Setelah ngelihat kalian ini. Setelah ngelihat contoh-contoh di luar sana aja mah. Dah lu kayak Hamid lu. Repot kayak enggak lah. Nggak apa-apa sih ya. Maksudnya ini mah pilihan gitu. Tapi kalau lu capek ngurusnya ya Wan ya. Maksudnya capek ngebimnya, kenapa nggak lu ngangkat anak yang udah dewasa? Ngapa? Gue ngurus yang gue punya aja, males. Apalagi ngurus punya orang anjing. Ya, orang tuanya suruh ngurus lalu bikin. Enggak kan dia ngomong ngurus ya Kagak tadi. diurus. Gue males nih ngurusnya gitu. Maksudnya yang udah gede aja mang, yang udah jadi gitu. iya. Si Amit aja angkat tuh anaknya. Parah banget lu anjing. Parah Biar banget. biayain kuliah. Lah, itu kan jadi jarum gua. Beasiswa. Iya. Beasiswa. Nggak jadi orang tua, gue jadi investor contohnya. Iya. Kagak ada gua kagak ngurusin urusan. Ya udah lu kalau mau punya anak urus sendiri gitu. Anak lu kenapa-kenapa ya udah itu mah resikonya. Lu kan lu yang pengen. Benar Wan. Tapi anak-anak sekarang juga pada nggak mau punya anak tau. Iya, makin berkurang. Ponakan-ponakan gua juga. Sekarang mah pilihannya begitu. Udah pada berkurang minatnya anak-anak nikah kurang minatnya, punya anak kurang minatnya. Child free Child ya. free begitu. Tidak salah sih. Minatnya kan konser aja konser. Konser happy Iya, liburan. Karena dia sadar masa muda tuh emang harus dinikmati, Mang. Benar. Jarangnya mikirin masa tua gitu. Ngapain mikirin yang ini? Percuma masa tuanya bagus, masa kininya tidak dinikmati mah. Gitu. Keren. Nah itu baru sih. Biasa aja. Nah itu baru anjay. Enggak biasa aja. Biasa aja. Iya. Yang nikah juga jarang sekarang yang mau nikah. Iya benar. Jarang. Biasanya Karena biasanya udah nikah dituntut
punya anak, abis itu dituntut punya rumah, dituntut punya apa. Jadi makin banyak, mending tidak usah dimulai tuntutan ini, tidak dikabulin, udah. Dan nikahnya nggak usah. Jadi gua nggak dituntut punya anak, nggak dituntut punya rumah. Sendiri aja ya. Tapi gue tidak mau menghakimi inilah keputusan generasi. Lah iya bukan anak lu ngapain? Bukan, maksudnya ada orang yang terlalu apa ya, mengkotak-kotakan generasi, Wan. Asik. Kayak baby boomers tuh gimana, milenial gimana, Gen Z gimana, Alpha gimana. Ini nih dia gini. Jadi terlalu menyalahi gitu, menyudutkan si satu generasi ini. Termasuk pola asuh parenting gitu. Makin dulu kan lu tahu sendiri kesannya kita kenal banget ya, Bang. Apa-apa. Kesannya apa-apa lu kenal, gua kenal dulu. Kesannya kita kenal banget dah. Iya, dulu kan setidaknya lu dengar materi stand up gua kan kayak gua tuh mengedepankan parenting modern. Terus ini orang-orang tua yang udah kolot-kolot lah nggak usah ngasih masukan segala macam gitu. Sekarang gua ngerasa padahal orang-orang tua itu yang ngebesarin gua sekarang gitu dengan caranya dia. Gua kan belum tentu juga nih ngebesarin anak gua dengan cara gua bisa berhasil. Jadi menurut gua tidak layak untuk dijudge sebegitunya. Kalau misalnya ngasih masukan ya udahlah, selama tidak merugikan anaknya, misalkan suruh minum bensin gitu atau suruh minum minyak tanah gitu kan, ada yang penyembuhan gitu. Nah, selama tidak merugikan enggak apa-apa Nih, gitu. coba gini dah. Ya. Lu kan takut nih, Ya. anak lu punya pacar. Ternyata anak lu memutuskan, aku tidak mau menikah, Pak. Ada 2 pertanyaan gue yang tidak bisa gue jawab. Ada 2 pertanyaan yang datang ke gue dan gue nggak bisa jawab. 1, Kalau anak gue mau nikah. 2, kalau anak gue lesbi. Bingung gue jawabnya apa. Dia pacaran lu takut, dia nggak mau nikah, lu bingung. Iya, makanya gue belum bisa menjawab sampai sekarang 2 pertanyaan itu. Maksudnya? kan dia bilang dia nggak bisa jawab. Kenapa ditanya maksudnya? Orang dia nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab gua. Jadi mending dia pacaran apa nggak nikah? Kan gue idealnya mah pengen dia nikah. Tapi kan kalau dia punya keinginan untuk tidak menikah, pilihannya adalah gue menjelaskan resiko tidak nikah dan resiko menikah. Tidak menikah mah tidak ada resiko. Kata siapa? Apa resikonya? Kan setiap pilihan tuh ada resiko, Mas. Tidak menikah apa resikonya? Makin fundamental dia pertanyaan. Tidak menikah tuh apa resikonya? Tidak punya keturunan. Itu resiko. Lah, Bukannya manfaat itu. Lah itu. atau minimal di sosial. Oh. Dia dianggap perawan tua. Dia dianggap ini perempuan. Nggak laku. Itu sanksi sosial aja lah gitu yang dekat-dekat. Kalau cuek anaknya? Iya. Nggak mungkin dah kan bapaknya people pleaser gitu. Lah, siapa tahu nurun ke kakeknya. Kakeknya introvert. Belum tentu sama ya, meskipun anak juga belum tentu sama. Ayo lo. Cuek gitu. Iya. Ngepang anak lo. Iya. Terlalu cuek itu. Nggak pacaran, nokip. Bingung gue jawabnya juga. Gue kan pernah tanya gitu juga, selain yang gak mau nikah, kalau anak gue lesbi gimana? Kalau gue punya anak cowok, anak gue gay gimana? Terus gue bilang ya janganlah, langsung bawa agama nih gue. Nggak boleh menurut agama. Atau nggak boleh di Indonesia, ilegal. Ya kalau dia gaynya di luar negeri, pusing lagi gue. Nggak bisa jawab gue sekarang, Man. Iya, kok bisa dia keluar negeri? Iya, sementara bapaknya enggak. Paling jauh Kuala Lumpur. Pusing ini. Tapi itu mah nantilah. Gue percaya ya setiap setiap penyakit pasti ada obatnya. Begitupun setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Memang tidak hari ini. Kan dengan lu bilang lu nggak mau juga udah menjawab sebenarnya. Kenapa lu nggak jawab nggak mau? Nggak mau apa? Misalnya anak lu kalau nggak nikah gimana? Enggak, harus nikah lah gitu. Gua mah pengennya nikah. Gitu. Kenapa? Tanya lagi ntar. Kenapa anak lu harus nikah? Iya nanti sanksi sosial ledekin. Kalau anaknya cuek? Nggak mungkin lah bapaknya kita besar gini. Dari kakek. Kakeknya introvert. Nggak mungkin lah. Ya kan dia udah menjawab sebenarnya ya. Kenapa lu gak ngejawab itu? Kenapa lu bingung gua mau jawab apa? Itu udah dijawab semua. Iya, tapi kalau dikejar tuh gua ini belum bisa memuaskan si penanya. Lah, tapi yang nanya juga nggak pengen segitu detailnya, cuma nanya pendapat doang. Kalau anak lu lesbi gimana? Nggak mau lah gue lesbi, pengennya normal gitu. Udah selesai. Kenapa nggak boleh lesbi? Ya pengennya normal aja Itu gitu. kan hak anak lu kalau anak lu milih. Ya justru itu karena anak gua gitu. Terserah gua, lu apa nanya anjing. Masuk berantem. Gitu. Setengahnya kan lu udah ngejawab, itu mah udah ada jawabannya ya.
Kecuali kalau nggak tahu gue nggak jawabnya bingung. Berarti kesimpulannya lu pengen anak lu nikah, tapi normal. pacarannya entar. Iya. Iya. Gua tuh lagi ngeraba. Tapi berusaha untuk liberal lu ke anak lu. Iya. Pengen ngebebasin ya. Iya. Gue konservatif banget juga enggak, tapi terlalu liberal juga enggak. Jadi memang gua kan basicnya memang selalu tengah-tengah emang gua mah masyarakat umum gua. Jadi kalau ini terlalu dosa tapi ini enggak segitunya kali gitu. Nah gua tuh ngambil batas ininya nih ke anak gua nanti gimana. Nah gua nggak tahu kalau istri ya. Siapa tahu intervensi istri gua lebih bisa mempengaruhi gitu. Pokoknya kalau soal anak mah masih abu-abu lah jawabannya ya, karena belum tahu juga ya gedenya kayak apa ya. Ini jawaban tepatnya adalah gua baru bisa menyayangi. Belum bisa memutuskan ke depan nanti dia bagaimana. Berarti anak itu kayak makanan baru jatuh sebelum 5 menit. Yes. Belum mau menit nih gua. Sayang. Sayang nih. Sayang nih gua. Anak lu dah, tanyakan lu dan nanya ke dia, anak lu nggak mau nikah. Udah ngomong. Dia nggak mau nikah. Apa jawaban lu? Terus gue bilang, lu nggak mau? Aduh, gue ngumbar aib dia nih di sini. Enggak dah. Enggak elunya. Enggak dari lu. elunya. Kenapa? Sikap lunya. Sikap lu. Kan udah jawab nih nggak mau. Lunya masih ada usaha kah gitu atau udah ya udah terserah dia gitu. Iya, gue bilangin. Makanya nih gue umbar nih. Pertanyaan gue aja ya, bukan jawaban dia ya. Iya. Gue bilang, Mit, emang lu nggak mau nikah? Enggak lah. Hah, lu nggak mau ngerasain begini? Gue bilang. Nah, ada jawabannya. Ada jawabannya. Iya, abis dijawab itu lu gimana responnya? Ketawa gue. Berarti akhirnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh ya udah gitu. Berarti ya udah terserah dia aja mau kayak gimana. Oke, Iya. pertanyaan kedua, kalau anak lu gay. Anak gue gay. Iya. Udah atau mau? Aduh. Mau. Ngomongnya gimana? Gimana sih? Coba makanya gue tuh kudu Aku ada mau jujur obrolan. selama ini. Iya. Sebenarnya aku suka sama cowok. Kenapa? Gue mau ngobrol soalnya. Kan gua nggak tahu ya Hamid jawab apa ya. Kan nggak sampai situ tadi gua kan pertanyaannya sebenarnya bagaimana. Ya misalnya tiba-tiba lu ngegapin dia gitu, foto rangkul-rangkulan sama cowok. Nonton UFC. Paling gue akan meyakinkan aja bahwa vagina lebih enak daripada penis. Penis. Itu aja udah. Ujung-ujungnya tapi kalau dia tetap kekeh, Ya udah. Ya udah, tanggung sendiri. ya udah rumah. Iya. Harapan mah ada tapi tergantung anaknya lagi gitu. Iya. Terserah itu mah urusan lu dan jangan pulang ke rumah. Gokil. Pintu terkunci untuk kamu. Iya. Tapi jendela saya bongkar. Siapa tahu kamu mau tobat. Ya kan urusan lu sendiri lo. Udah sendiri soal gitu. Oh langsung gak dianggap anak berarti kalau kayak gitu. Nganggep anak. Tapi nggak ada lu. Ya nggak dianggap berarti udah dianggap Masing-masing, mati gitu. masing-masing. Skip hidupnya. Ya udah masing-masing. Itu ya sanksi terbesar ya, dilupakan berarti langsung. Ya. Gua. Tegas berarti lu, Pak. Tegas dia. Ada batasan-batasan berarti yang nggak semuanya bisa dan diterima gitu ya. Iya. Oh lu mau gitu ya udah, tapi konsekuensinya ya udah, lu nggak kenal gua lagi lu gitu. Iya. Asik. Paling lihat di podcast doang lo. Asik. Anjing kayak masih eksis aja nanti di podcast. Iya kayak Sampai si kayak bakal Hamid. gede aja nih podcast. Iya. Sampai Lah, kangen. kenapa emang nggak apa-apa mimpi. Keren tapi lu mah. Keren. Sikap itu baru sikap. Sikap. Mungkin itu kali ya. Ketika si Hamid umur segini baru lu punya jawabannya ya. Apa lu memikirkan jawaban ini Yang mana? dari si Hamid kecil? Yang mana? Yang itu kalau ada kemungkinan Hamid nggak mau nikah. SMA itu obrolan SMA. Oh SMA. Berarti nanti gue nunggu anak gue SMA kali ya. Baru dapat perspektif baru. Bisa kayak Kang Molan. Oh. Papa gini. Kalau kamu ngelakuin ini, bye. Guys. Oke, Pak. Baju beresin. Canda. Jangan diokehin. Lagian yang kamu bawa itu baju mama gitu. Iya, kalau Kita kan ngobrol di kamar mama ini. Kamu ngobrol kamu di sana.